Nah, adik-adik, kita mau nyanyikan sebuah lagu nih. Kalau semua anggota keluarga kita itu semuanya sama-sama dikasihi Tuhan dan sama-sama mau melayani Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu kakek-kakek, nenek-nenek. Wah, udah lama ya gak nyanyi lagu ini ya. Terutama yang balita nih di rumah pasti kangen. Yuk, semua berdiri, semangat yuk.
biasa. Kalian anak-anak Tuhan tidak boleh lelah untuk melayani Tuhan. Dimanapun kalian berada, apapun yang kalian kerjakan, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Luar biasa Kak Kids. Nah Kak Kids, sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita ambil Alkitab kita ambil posisi yang enak, yang nyaman untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita ya. Kita mau nyanyi seperti wanita. Seperti wanita mengurapi ujian Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Biar kami terus setia Tuhan melayani Engkau Tuhan. Walaupun kami masih kecil, apapun yang bisa kami lakukan untuk Engkau, biar kami melakukannya dengan sebaik-baiknya dan kami melakukannya dengan setia. Kami mau Tuhan membuat Engkau tersenyum ya Tuhan. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu, Kau yang terus pakai kami dalam setiap hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan satu persatu, pribadi lepas pribadi pada anak-anak-Mu. Berkati Tuhan
Tuhan masing-masing hati anak-anak-Mu supaya dapat menerima dan mengerti firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar dari bibir mulutnya hanya keluar perkataan firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Let's go. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 knock. Shalom Kahal Kids. Kahal Kids yang luar biasa. Kahal Kids yang selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kahal Kids yang selalu dikasihi oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini Om Yus berada di alam terbuka seperti ini. Di belakang Om Yus itu ada gunung yang menjulang tinggi, gunung yang luar biasa, yang indah. Dari tempat Om Yus ini berdiri, dan ketika Om Yus melihat ke gunung yang ada di belakang Om Yus merasakan, wow, luar biasa. Dan di tengah, di kiri kanannya Om Yus ada pohon-pohon yang sangat menyejukkan, meskipun saat ini, pagi ini, matahari sudah mulai memancarkan cahayanya yang membuat tubuh harus berkeringat, tapi dengan memandang sekeliling Om Yus seperti ini, ada rasa nyaman, ada rasa kesejukan, ada rasa ketenangan. Dan bahkan di tempat Om Yus ini berada, Om Yus juga mendengarkan suara kicauan burung-burung, pertanda mereka bersuka cita menyambut hari yang baru, hidup di hari yang baru, yang tentunya Tuhan anugerahkan kepada mereka juga. Mungkin kicauan mereka itu artinya mereka bersyukur, berterima kasih kalau mereka masih bisa hidup, kalau mereka masih bisa terbang, kalau mereka masih bisa mencari makan secara bebas, kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka terbang. Om Yus mendengarkan suara kicauan burung itu luar biasa, indah sekali. Nah, Om Yus percaya bahwa kalian juga pernah pergi berkunjung ke tempat-tempat yang mungkin saja jauh lebih indah dari tempat di mana Om Yus berada pagi hari ini. Mungkin kalian pernah ke pantai, menikmati suasana pantai, cuaca pantai yang panas tapi enak, tapi nikmat untuk dinikmati karena biasanya kalau di pantai itu kan udaranya kencang ya. Meskipun panas terik tapi udaranya kencang, masih terasa nyaman, masih terasa sejuk. Mungkin juga kalian pernah ke tempat-tempat yang mirip seperti tempat di mana Om Yus berdiri saat ini. Ada pegunungannya yang banyak pohon-pohon, pinus dan lain sebagainya. Tapi tahukah kalian bahwa itu semua diciptakan oleh Tuhan untuk kita nikmati sebagai manusia ciptaan Tuhan yang termulia. Nah, kita akan baca satu ayat dalam Alkitab. Kita akan belajar pagi hari ini dari firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Mazmur 19 ayat yang kedua. Bagi Kahal Kids yang punya Alkitab atau yang Alkitabnya berada di dekatnya, buka Alkitabnya dalam Mazmur 19 ayat yang kedua. Om Yus akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Langit itu yang berada di atas kepala Om Yus ini. Dari sini juga kelihatan yang ada di atas gunung sana, itu langit. Langit. Dikatakan firman Tuhan tadi, langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi Tuhan kita menciptakan langit itu dengan tujuan untuk menceritakan kemuliaan Allah. Betapa mulianya Tuhan kita. Itu kita bisa melihat ketika kita melihat langit. Langit itu sedang menceritakan betapa mulianya Tuhan. Betapa mulianya Allah yang menciptakan dia.
Kemudian dikatakan, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Cakrawala atau lengkungan itu memberitakan perbuatan tangan Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Sekali lagi, langit itu menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, Kahal Kids yang dikasihi Tuhan, Kahal Kids yang hebat, Kahal Kids yang dahsyat, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Alam semesta ini menceritakan betapa hebatnya Tuhan Allah kita. Nah, apalagi Kahal Kids. Alam semesta aja diciptakan Tuhan dengan tujuan untuk menceritakan, untuk memberitakan perbuatan tangan Tuhan yang hebat. Perbuatan tangan Tuhan kita yang dahsyat. Kahal Kids juga bisa. Kahal Kids dan Om Yos adalah ciptaan Tuhan yang jauh lebih indah, jauh lebih hebat daripada ciptaan Tuhan yang ada di sekitar Om Yos ini. Ciptaan Tuhan seperti alam semesta ini diciptakan Tuhan untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Kahal Kids dan Om Yos juga. Tuhan punya tujuan atas kehidupan Kahal Kids dan atas kehidupan Om Yos. Kita dipakai Tuhan untuk menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, menceritakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, Kahal Kids yang luar biasa, kalau kita memberitakan kabar tentang kemuliaan Allah kepada orang lain, kepada teman-teman kita misalnya, atau kepada keluarga kita misalnya, itu sesungguhnya kita sedang memberitahukan kepada mereka bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Diciptakan dengan satu tujuan, untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Perbuatan Tuhan yang ajaib itu contohnya seperti apa? Ingat, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita dari dosa. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ketika kita menceritakan itu kepada orang lain, itu sesungguhnya kita sedang memuliakan Allah, menceritakan tentang kemuliaan Tuhan kepada mereka. Nah, pagi hari ini Om Yos mau ajak Kahal Kids semua berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau alam semesta saja Engkau pakai untuk menceritakan kemuliaan-Mu, aku juga bisa Engkau pakai untuk menceritakan bahwa Engkau hebat, bahwa Engkau dahsyat. Mau Kahal Kids? Setuju? Ya, firman Tuhan Om Yos sampaikan di sini, dan Om Yos berharap supaya firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kita semua, menjadi petunjuk arah bagi kita semua. Kalau firman Tuhan katakan tadi, Om Yos akan bacakan sekali lagi dalam Mazmur 19 ayat yang kedua ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan kita juga mau dan bahkan lebih daripada apa yang telah dilakukan oleh alam semesta ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Let's go. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 knock. Wah, Kahal Kids, tadi sudah mendengarkan firman ya. Luar biasa, pasti ada sesuatu yang kalian dapatkan. Jangan lupa kalian renungkan itu siang dan malam. Nah, sekarang Kak Afi akan membagikan ayat hebat. Masih pegang ya kitabnya ya. Nah, sekarang kita mau buka di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Yuk buka sama-sama. 2 Tesalonika 3
3 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Amin. Lakukan ya, jangan jemu-jemu berbuat baik kepada siapa saja. Luar biasa Kak Kids. Nah, sekarang Kak Afif punya pengumuman nih. Kita akan bertemu lagi di channel yang sama, Kak Kids Semarang, pada jam yang sama juga. Jangan lupa like dan subscribe, juga share ke teman-teman yang belum melihatnya. Oke, jadi siaran ini bisa jadi berkat untuk semua orang. Oke. Jangan lupa Kak Kids terus baca Alkitab, Aquafire, juga terus berdoa siang dan malam. Jadilah berkat dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Ya, Kak Halkids, setelah kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Mari semua dalam sikap berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang mengasihi kami, Bapak pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan juga yang menciptakan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menciptakan alam semesta ini dengan satu tujuan, supaya kami menikmatinya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ternyata langit dan bumi ini Engkau pakai untuk menceritakan tentang kemuliaan-Mu, dan juga untuk memberitakan kehebatan, kedahsyatan pekerjaan tangan-Mu. Dan kami mau Tuhan Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu, dan biar Kak Halkids yang ada Engkau pakai mereka untuk memberitakan, menceritakan kabar baik kepada teman-teman mereka, menceritakan tentang kemuliaan Tuhan kepada teman-teman mereka. Memberkati studi mereka, memberkati apapun yang mereka lakukan, biar Tuhan tolong mereka. Demikian juga untuk kedua orang tua mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka, Kau buat segala sesuatu yang dikerjakan mereka berhasil, dan keberhasilan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa ibadah kami adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kami sudah melakukannya dengan hati yang mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. I'll bring my best praise, and I'm ready to give it all to you. I'll bring my whole heart.